Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di SJTV bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 6 Maret 2022. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang menyelenggarakan simulasi pembelajaran tatap muka bersama tim Satgas Covid. Rapat pleno dosen dalam rangka persiapan semester genap. Sinta Award 2022 dalam rangka apresiasi para dosen. Pelepasan dosen Universitas Pamulang memasuki masa pensiun. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Universitas Pamulang melakukan simulasi pembelajaran tatap muka atau PTM pada 24 Februari 2022. Simulasi tersebut dilakukan oleh Universitas Pamulang dalam menghadapi pembelajaran semester genap yang direncanakan akan dilakukan secara hybrid, daring, dan juga luring. Simulasi tersebut dilakukan oleh mahasiswa Universitas Pamulang dan dipantau langsung rektor beserta jajaran wakil rektor Universitas Pamulang. Tim Satgas Covid Universitas Pamulang yang ditemani oleh Satgas Covid Kota Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan akan menilai kelayakan Universitas Pamulang dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Simulasi dimulai dari pintu masuk gedung Universitas Pamulang. Mahasiswa diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang sudah disediakan, melakukan pengukuran suhu tubuh, serta melakukan check-in menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Tata cara dalam memasuki lift juga diatur agar tidak terjadi penumpukan dan juga mahasiswa yang masuk dan keluar lift tidak bersinggungan. Beberapa tempat yang menjadi perhatian oleh tim Satgas adalah ruang pelayanan program studi, ruang kelas, ruang unit kesehatan atau tempat pengecekan kesehatan, klinik WDH, ruang pelayanan perpustakaan, dan yang terakhir, perpustakaan Universitas Pamulang. Semua tempat harus selalu menerapkan protokol kesehatan, seperti halnya jarak minimal 1,5 meter pada antrian dan juga alur keluar masuk mahasiswa pada setiap ruangan. Semoga dengan diadakannya simulasi ini, kesiapan Universitas Pamulang dalam menghadapi pembelajaran tatap muka dapat lebih maksimal demi menjaga kesehatan setiap mahasiswanya. Dan kami sedang melakukan asesmen terkait dengan rencana pembelajaran tatap muka di perkuliahan di Universitas Pamulang menghadapi semester genap. Dan ya, alhamdulillah semua lokasi sudah kita kunjungi dan karena Universitas Pamulang sejak awal berkomitmen sejak PSBB ya mungkin ya kita adakan asesmen dan sampai sekarang pun konsisten menjaga prokes, dan walaupun memang ada beberapa yang harus ditambahkan tapi secara keseluruhan kampus Universitas Pamulang sudah siap untuk melaksanakan PTM. Tapi ingat tetap kembali kepada kita semua, jaga prokes, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Nah, di sini suasananya untuk pembelajaran yang penting protokol kesehatannya ya. Protokol kesehatannya itu yang diperketat ya. Untuk kedepannya mungkin bisa ditambah media-media tentang promosi kesehatannya, media tentang COVID-nya. Dan jangan lupa selalu gunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dan yang paling terpenting sekarang itu masker. Masker jangan sampai lupa. Terus sediakan tempat cuci tangan ya, sama hand sanitizer. Mungkin untuk saran-saran dari kami seperti itu, dan tetap salam sehat. Tio Sadewo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Universitas Sutomo melangsungkan pelantikan struktural lembaga Universitas Sutomo. Pelantikan struktural lembaga berlangsung pada Kamis 24 Februari 2022.
Pelantikan berlangsung di lantai 8 Kampus 3 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono, Rektor Universitas Sutomo, beserta jajaran Wakil Rektor 1 hingga 4 hadir dalam pelantikan tersebut. Pendirian dan disahkannya lembaga-lembaga tersebut untuk menunjang perkembangan Universitas Sutomo. Rektor Universitas Sutomo Dr. Enur Zaman AM MMMSI melantik dengan harapan tinggi untuk mengembangkan Universitas Sutomo menjadi seperti Universitas Pamulang. Lembaga yang hadir pada pelantikan struktural lembaga Universitas Sutomo, diantaranya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sutomo, Dr. Ali Madinsyah SEMM sebagai Ketua LPPM Universitas Sutomo. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Sutomo, Dr. Imam Syafi'i SESAG MPD sebagai Ketua LPM Universitas Sutomo. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Sutomo, Dr. Damai Surya Anggara MPD sebagai Ketua LP3 Universitas Sutomo. Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Sutomo, Derita Kurbani SPSIMM sebagai Ketua LKA Universitas Sutomo. Pendirian Lembaga Kemitraan Dalam Negeri dan Luar Negeri, Pelatihan dan Humas Universitas Sutomo, Bobi Agustian Eskom Mkom sebagai Ketua Lembaga Kemitraan Dalam Negeri, Pelatihan dan Humas Universitas Sutomo. Tim Akreditasi Universitas Sutomo, Dr. Zamzam Nurhuda SSMA Hum sebagai Ketua Tim Akreditasi Universitas Sutomo. Kami telah melakukan pelantikan dan pengukuhan kepada para dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai pejabat struktural di lingkungan Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo. Tujuannya tak lain adalah untuk penguatan kelembagaan supaya semakin meningkatkan layanan kepada para mahasiswa dan meningkatkan kualitas dua lembaga ini. Kami percaya kepada rekan-rekan dosen yang telah diberikan amanah dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Tio Sadewo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo menyelenggarakan rapat pleno dosen. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal, di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1, dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2, pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Pergi dulu ya. Arisan sih emang seru. Walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu Kalau dilakukan. sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo menyelenggarakan rapat pleno dosen dalam rangka persiapan kuliah semester genap tahun ajaran 2021-2022. Rapat pleno berlangsung pada 26 Februari 2022 secara daring melalui aplikasi diskusi virtual dan luring di ruang telekonferensi Kampus 3 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Rapat pleno dosen dalam rangka menyambut persiapan kuliah semester genap tahun ajaran 2021-2022 mengusung tema Membangun Etos Kerja melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Rapat diikuti oleh 1.000 peserta yang tergabung dalam aplikasi diskusi virtual dan 300 peserta lainnya tergabung dalam siaran langsung melalui kanal YouTube LPPM Unpam. Rapat dihadiri oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono, sekaligus memberikan sambutan. Rektor Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo, Dr. E. Nurzaman AM MMMSI, memaparkan materi mengenai kebijakan umum tata kelola kampus berbasis MBKM. Wakil Rektor 1 Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo, Ubaid Al-Faruq SPD MPD, menyampaikan laporan akademik Universitas Pamulang tahun 2021. Wakil Rektor 2 Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo, Dr. Andes Subarto MPD, memaparkan materi penguatan mutu dosen. Wakil Rektor 3 Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo, Dr. M. Wildan SSMA, memaparkan materi mengenai melalui ABCD kami mahasiswa siap gelorakan prestasi. Wakil Rektor 4 Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo, Dr. RR Dewi Anggraini MH, menyampaikan mengenai bidang kerjasama, sistem kerjasama dan unit kerjasama luar negeri Universitas Pamulang. Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo, Dr. Damai Surya Anggara MPD, menyampaikan laporan dan rencana kerja LP3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo, Dr. Ali Madinsyah SEMM, menyampaikan mengenai kinerja Universitas Pamulang dalam Sinta. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo, Imam Syafi'i SESAG MPD, memaparkan mengenai sinergi pengendalian mutu Universitas Pamulang, pacu prestasi menuju kampus Golden Age. Di pagi sampai dengan siang ini telah terlaksana rapat pleno pembinaan dosen baik Unpam maupun Sutomo. Mudah-mudahan rapat ini membawa hikmah dan manfaat yang besar sehingga kita terus berupaya meningkatkan layanan dalam melaksanakan proses pendidikan kita kepada para mahasiswa kita walaupun di tengah-tengah gelombang pandemi COVID-19. Mudah-mudahan tidak surut motivasi kita dan terus berjuang untuk melakukan yang terbaik. Insya Allah perkuliahan kita pada minggu yang akan datang di awal bulan Maret akan dilakukan secara hybrid juga. Sebagian tatap muka dan sebagian dilaksanakan secara online. Insya Allah kita akan mampu mengatasi learning loss bagi para mahasiswa. Selamat berjuang rekan-rekan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberikan kelancaran dan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan tugas mendidik anak-anak bangsa. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Sinta Award 2022 yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo berlangsung pada 26 Februari 2022. Sinta Award berlangsung secara daring melalui forum diskusi virtual serta disiarkan langsung melalui kanal YouTube LPPM Unpam dan secara luring di ruang telekonferensi Kampus 3 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Penghargaan Science and Technology Index atau Sinta Award 2022 merupakan apresiasi yang diberikan dalam jangka waktu 1 tahun. Apresiasi tersebut merupakan upaya yang dilakukan dosen atau autor dalam mendorong peningkatan publikasi dan jurnal ilmiah internasional.
Penghargaan Sinta Award 2022 memiliki dua kategori, yaitu kategori jurnal terbaik dan kategori autor terbaik. Kategori jurnal terbaik dimenangkan oleh Jurnal Informatika Universitas Pamulang dari program studi Teknik Informatika, Aris Saifuddin AMD ST MKom dengan nilai 68,35. Sementara kategori autor terbaik dimenangkan oleh Denok Sunarsi SPD MM dengan nilai 1919,0. Selain penghargaan Sinta Award 2022, ada pun penghargaan untuk kategori dosen pengembang terbaik, dosen penunggung terbaik, program studi terbaik, dan unit pengelola program studi Universitas Pamulang terbaik untuk semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Penghargaan kepada dosen Universitas Pamulang atas pencapaian top 100 peneliti Indonesia berdasarkan AD Scientific Index 2022. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan sebagai pengelola jurnal terbaik di Universitas Pamulang, dan semoga pemberian ini dapat memberikan motivasi kepada saya dan kepada pengelola jurnal yang lain. Terima kasih banyak kepada Ketua Yayasan yang sudah mengapresiasi para dosennya, terutama yang di Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo, kemudian kepada Ketua LPPM yang terus-menerus mendorong dosennya dalam mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi, dan harapan saya sebagai pemenang mungkin kali ini ya, harapannya adalah apa yang saya lakukan ini bukan semata-mata untuk kita sendiri atau saya sendiri, ini adalah untuk kemajuan Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo. Kepada para peneliti, para dosen-dosen, ayo semangat untuk mempublikasikan setiap karya, baik itu berupa karya ilmiah dalam penelitian ataupun pengabdian masyarakat, supaya kita sebagai dosen lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat pada umumnya. Alhamdulillah di tahun ini kembali kami sampaikan Sinta Award, dan Sinta Award ini adalah merupakan penghargaan yang telah diberikan kepada rektor untuk para dosen yang telah meningkatkan kinerjanya dalam bidang penelitian maupun publikasi internasional. Kemudian juga diberikan kepada para pengelola jurnal yang telah meningkatkan kualitas jurnalnya, sehingga jurnal-jurnal tersebut dapat terakreditasi dengan baik. Dan harapan saya ke depan, dengan adanya pemberian penghargaan ini ke depan untuk para dosen, para pengelola jurnal dapat meningkatkan kualitas dosen sehingga dapat memberikan kontribusi khususnya pada dirinya sendiri, kemudian juga kontribusi kepada lembaga yang kita cintai ini. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Pelepasan dosen Universitas Pamulang yang memasuki masa pensiun. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemerintah sudah menetapkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Selalu terapkan 3M. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan belanja kebutuhan Anda dari rumah. Jika tidak mendesak, jangan keluar rumah. Hindari kontak dengan orang lain. Sayangi diri Anda dan keluarga. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain.
Corona ini tidak mengenal agama ya, tidak mengenal umur, tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal jenis kelamin, semua sama. Kalau bicara pandemi ini kan secara global ya, maka ini semua menjadi kebutuhan dan tuntutan manusia di segala bangsa, bahwa sampai hari ini untuk pencegahan dan penurunan dari epidemi COVID-19 adalah dengan melalui vaksin. Vaksin itu adalah pelindung buat kita. Supaya kita tetap sehat, supaya kita bisa tetap beraktivitas. Lansia ini adalah kelompok rentan ya. Jangan takut untuk divaksin. Karena manfaatnya sangat baik untuk kesehatan kita semua. Negara itu merawat, menjaga masyarakatnya. Masyarakatnya sehat, keluarga jadi sehat, bangsa juga jadi kuat. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Universitas Pamulang menyelenggarakan acara pelepasan bagi dosen Universitas Pamulang yang telah memasuki masa pensiun pada 24 Februari 2022. Jumlah dosen yang menerima tali kasih pada kesempatan kali ini sebanyak 14 dosen. Acara yang digelar di ruang rapat Gedung B lantai 8 Kampus 3 Victor tersebut menerapkan protokol kesehatan yang ketat mengingat kini masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Acara pelepasan ini dibuka oleh Wakil Rektor 2, Dr. Andes Subarto MPD, pada sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan oleh para dosen selama menjalankan kewajibannya dan memberikan nasihat tentang keikhlasan bekerja. Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Rektor Universitas Pamulang, Wakil Rektor, serta dosen dan juga Dekan Fakultas Universitas Pamulang. Setelah sambutan acara dilanjutkan dengan penyerahan cindramata oleh Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono selaku Ketua Yayasan Sasmita Jaya yang menaungi Universitas Pamulang. Dosen-dosen tersebut adalah dosen yang sama-sama merintis Universitas Pamulang mulai dari nol. Dosen yang menerima tali kasih diantaranya Abdul Rahman SHMH, Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum, Insinyur Boru Dwi Sumarna TS SHMH, Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum, Iskandar Malkiwi SKM MM, Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum, Tri Agustiswanto SPD MM, Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Insinyur Ros Prijobowo MM, Magister Manajemen Pasca Sarjana, Dr. Andes Sumarno MM MPD, Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Andes Maman Kadirisman, MM Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Andes Haji Bukhari E. Setia Putra APT MM, Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Amun Supandi SEMM, Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Supardi SPDMM, Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Andes Palogo Balianto MPD, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pamulang S1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ahmad Syukri SEMT, Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Andes T. Hasanuddin MSI, Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jasminar Anwar BA PG Diploma ME, Sastra Inggris S1, Fakultas Sastra. Kepada Bapak Ibu dosen yang hari ini purna tugas, selaku Ketua Yayasan, kami mengucapkan terima kasih atas dedikasinya selama ini mengabdi di Unpam, yang ikut membesarkan Unpam berbagi kepada masyarakat kita yang marginal. Dan kami mohon maaf apabila selama kebersamaan kita ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi sumbangsi Bapak Ibu semuanya itu tercatat sebagai amal jariah kita semuanya. Dan Bapak Ibu semuanya sehat, momong cucu,
mengabdikan diri kepada masyarakat. Tio Sadewo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Program Pasca Sarjana Universitas Pamulang menyelenggarakan matrikulasi 2022 pada 19 Februari 2022. Matrikulasi program Pasca Sarjana berlangsung secara daring melalui forum diskusi virtual. Pengarahan pada matrikulasi 2022 diikuti oleh 290 mahasiswa program Pasca Sarjana dan dihadiri Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Rektor Universitas Pamulang, serta jajaran Direktur Pasca Sarjana dan para pemateri. Matrikulasi program Pasca Sarjana Universitas Pamulang semester genap dihadiri oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono, Rektor Universitas Pamulang Dr. E. Nurzaman AM MMMSI dan para jajarannya, Direktur Pasca Sarjana Universitas Pamulang Dr. Insinyur Haji Sarwani MM, Kaprodi Magister Hukum Universitas Pamulang Dr. Bahtiar SHMH, Kaprodi Magister Teknik Informatika Universitas Pamulang Dr. Insinyur Agung Budi Susanto MM, Kaprodi Magister Akuntansi Universitas Pamulang Dr. Iin Rosini SEMSI. Pemateri dalam kegiatan matrikulasi diantaranya materi sistem pembelajaran program Pasca Sarjana yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran atau LP3 Universitas Pamulang Dr. Damai Surya Anggara MPD, serta pengarahan dari Direktur Pasca Sarjana Universitas Pamulang Dr. Insinyur Haji Sarwani MM. Marcelina Raharjo melaporkan untuk SJTV. Pemirsa, informasi mengenai matrikulasi program Pasca Sarjana sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di SJTV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilaksanakan pemerintah saya dukung luar biasa, dan saya mengharapkan masyarakat kita seluruhnya divaksinasi. Soalnya saya yakin sekali dengan diberikan bantuan vaksinasi, senang sekali. Teman-teman semuanya ya, apalagi yang lansia, yang muda, itu kan wajib kita sebagai umat dan sebagai masyarakat, mari kita ikuti aturan, vaksin itu baik. Saya sendiri sudah vaksin 2 kali. Saya sehat. Mari kita taklukkan pandemi COVID-19. Sukseskan vaksinasi, tetap disiplin protokol kesehatan terutama 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.